Ya. Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kemarin Mendeley ada masalah nggak? Kita nyoba-nyoba ada masalah? Ada yang mau ditanyain? Oke, jadi minimal ya untuk Mendeley ya hari ini nanti Pak saya taruh dulu. Minimal kan ada cara membuat citasi sama daftar pustaka gitu ya. Untuk membuat citasi ya, misalnya ini bla 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 ya, titik-titik, berarti ini di akhir ya, jadi konteksnya di akhir. Nah, kalau konteksnya di akhir, untuk apa? Membuat citasinya bagian akhir. Nah, ini kalau Mendeley agak loading ya. Modelnya gimana ya? Modelnya kita klik referen ini ya, kemudian klik Mendeley tadi. Ini loadingnya yang lama dipakai saya ini ya. Kemudian go to Mendeley ya, misalnya bagus pakai ini ya. Berarti nanti klik site. Nah, nanti akan keluar di sini. Ya, ini akan keluar di sini. Sorry, modelnya ini masih model, bentar, masih modelnya Agus Kamaludin. Nah, jadi di sini itu ada jenis-jenisnya ya, ada jenis-jenis citasinya di Mendeley ini. Kita klik, bahkan kita bisa membuat kita punya kita sendiri bisa. Nah, kita klik yang apa style aja ini, apa di sini. Oke, nanti ini berubah. Nah, ini jenis yang sering kita dipakai ya, bisa menggunakan modelnya apa, bla 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 bla. Nanti sininya baru citasinya. Model yang kedua, misalnya menurut siapa ya, kan nanti apa ya, sini ada citasi, baru nanti dia pendapatnya gitu ya. Oke, kalau menurut ini nanti konsepnya hampir sama ya, hampir sama caranya citasi ini, go to ini, kemudian tinggal klik ini, kemudian cite. Nah, ini otomatis masih dalam kurung ya kan, masih dalam kurung, jadi ini bukan di bagian akhir yang menurut inilah. Ini caranya gimana, kita edit manual, jadi modelnya kalian copy ya sampai sini di cut aja ya, kemudian ini ditaruh di luar, keep manual ya, kemudian taruh di luar ya gitu. Nah, ini pakai titik kayak gitu ya, jadi menurut Kennedy et al titik bla 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 ya. Kemudian kalau beberapa ini citasinya mau lebih dari satu, ya jadi berapa penulis ya, kita klik sama, kemudian citasi ini kita tambahkan, ya misalkan dengan ini, sorry ini harus di spasi dulu ya, bentar, oke loading, bentar, Mendeley agak berat ininya ya, bentar, ini lagi OTW ya. Oke, klik referen, citasi, kemudian ini spasi ya, detail spasi. Tapi apa? Ini harus nambah model diketik ya. Jadi nambah modelnya model diketik. Nah, pasti dari awal lagi nih ya. Ininya lama jalannya, bentar. Oke, bentar ya. Nah, ini referen, citasi. Kita ketik misalkan menurut siapa ya? Menurut yang lain misalkan, jadi kita ketik modelnya. Nah ini kemudian baru oke. Nah ini baru nanti ada dua. Nah ini harus di dalamnya ya. Sorry, harusnya di dalamnya. Nanti bisa ada dua yang kayak kemarin Bagus praktekin ya. Bagus praktekin kemarin ininya kita ketik manual. Oke, nah ini oke. Nah ini ya. Jadi ini kalau penulisnya lebih dari satu. Kemudian untuk daftar pustaka di bawahnya, daftar pustaka. Tinggal di enter ya, pustaka di enter.
Misalnya ini bagus antara semua aja. Tinggal di enter, kemudian tinggal klik insert bibliografi. Nah, ini udah muncul semua. Ya. Cuman kalau ada yang kurang, kayak kemarin kalau ada yang kurang, fasilitasinya di dalamnya ini dibenerin ya. Jadi data yang ada di sini, misalkan Pak Gus klik pakai ini, data yang sebelah kanan harus dilengkapin ini. Jadi datanya harus lengkap bagian-bagiannya. Dari judul, nama pengarangnya, nama jurnalnya, tahun, mungkin ada volumenya, isu berapa, halaman berapa, ini dilengkapi semua. Ya, jadi memang harus gitu ya, dilengkapin semua. Kemudian Mendeley itu ada dua. Mendeley yang ada yang di Chrome ya. Jadi ada yang di Chrome itu yang kayak gini ya. Di Chrome itu kayak ada yang di bagian atas ini Mendeley, ada juga yang di bagian kayak gini. Jadi manual di desktop. Lah kalian tinggal mau yang mana ininya, mau pilih yang mana yang tapi bagusnya dua-duanya. Oke, untuk Mendeley ini ya minimal kalian butuhnya dua model ini ya. Jadi citasi di belakang, kemudian menurut ini baru citasinya, kemudian daftar pustaka. Silakan di Mendeley ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Ada yang mau ditanyakan enggak? Enggak ada ya? Cara ini belum, Pak. Belum ya? Oke. Untuk Zotero juga sama ya. Untuk Zotero juga sama. Jadi ada dua Zotero itu juga ada dua model ya. Model pertama dia eh, apa? Ada di dalam desktop ya. Model kedua di website ya. Kalau di desktop berarti kalian install Zotero desktop ya. Sama misalkan kita tulis bla 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 siapa ya. Bla 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 ya gini, baru terakhirnya citasinya. Berarti kita klik Zotero. Ini Zotero lebih cepat ya, lebih ringan. Kemudian citasi, bentar, ini ada kok, bentar, ini harus close dulu apa ya? Don't sebentar. Ada sesuatu yang error, bentar. Semoga ada desain. Keywordnya tadi mana? Oke, semoga ini bisa. Zotero, bla 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 daerah. Ya, tinggal klik Zotero, kemudian add ini ya. Aduh, ini ada masalah ya apanya ya? Kayaknya masalahnya harus restart ini. Usahanya ini. Oh, ininya bentar. Ini harus diaktifin dulu. Bentar. Oke. Ya. Pertama dari ini saudaranya kelihatan nggak kalau dari kalian ya? Enggak, Pak. Enggak ya. Tidak, Pak. Oke. Apa share screen-nya ya? Kalau kayak gini kelihatan? Kelihatan saudaranya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Ini ada ya nanti bisa lihat dari YouTube juga ya. Apa namanya? Nanti intinya tinggal diinstal. Ada yang cara manual ya, berarti nanti kita masukkan satu-satu ya. Misalnya ini ada apa? Bagus punya jurnal, ya itu tinggal di ditarik dimasukkan ke sini, itu bisa ya. Jadi misalnya Bagus punya jurnal ya. Jadi cara pengisiannya itu cuman jurnalnya itu ditarik ke Zotero ya. Nanti ini akan masuk ke sini ya, nanti akan masuk ke sini sendiri, itu bisa. Cara yang kedua lewat website ya, nanti detailnya bisa lihat di lihat cara masuknya di YouTube aja lah, karena kalau share screen ini kok kayaknya agak susah. Nah sekarang gimana cara membuat citasi dengan Zotero ya, dengan Zotero intinya dua sama. Jadi menurut siapa, kemudian ya beberapa citasi ya. Jadi sarannya apa? Klik Zotero, edit ininya, nah ini udah bisa ya. Kemudian kita pilih apa style aja, ya tergantung jurnalnya sebenarnya. Ya, tinggal oke.
Nah, di sini ada tulisan tanda panah ke bawah ini, klik klasik ini. Nah, ini kita tinggal milih punya siapa. Misalnya bagus, awalnya memang kita masukin data dulu ya. Nanti cari thread cara memasukinya. Nah, ini Utun misalnya. Nah, berarti bagus klik nanti keluar di sini. Nah, ini. Ya, jadi modelnya beberapa baru citasinya. Selanjutnya kalau menurut ya, misalkan menurut misalnya Agus, misalnya Kamaludin. Nah, Kamaludin ini baru nanti citasi juga bisa ya. Jadi modelnya sama, klik Zotero, klik Insert ini ya. Kemudian pilih klasik, misalnya ininya bagus pakai modul ininya. Nah, ini suppress autornya diklik. Nah, jadi modelnya nanti ya gini. Nah, di sini, oke, jadi ininya nanti ya gini modelnya. Menurut Kamaludin 2022, baru nanti misalkan koma ya, ini nanti berapa. Jadi modelnya kalau yang di bagian belakang ini penulisnya dihilangin dengan cara mengklik tadi suppressnya tadi. Nah, kemudian kalau dapusnya gimana Pak? Dapusnya tinggal sama. Ya klik Zotero, tinggal ininya add bibliografi. Nanti keluar semuanya dua-duanya. Ya, ini tinggal di kontrol 1 udah jadi. Ya. Untuk cara installnya nanti kalian bisa lihat dari YouTube ya ininya. Intinya ada dua, ada yang di Google Chrome ya, ada yang di desktop, ada yang Google Chrome ya. Tapi nanti cara penggunaan dua ini yang paling penting ya. Jadi pertama beberapa menurut Dewi dan Kamaludin ini atau menurut Kamaludin 2022 baru ini. Ya, misalkan ini menurut si si Paunida dan Kamaludin. Nah, ini. Nah, ini baru nanti beberapa apa ya, isinya sini apa. Ya. Bisa ya yang ini ya. Tolong nanti apa namanya ini aja di YouTube sebenarnya banyak, tapi dari yang bagus pahami intinya minimal ini aja kalian udah lebih dari cukup ya. Jadi dalam membuat skripsi intinya cuma butuh dua ini. Oke, kemudian selanjutnya kita akan ke judul-judul ya, judul penelitian. Pak Agus, izin Ya, bertanya Pak Agus. silakan. Kalau apa namanya sitasi itu misalkan lebih dari 2 itu bisa nggak sih Pak? Bisa? Terus nanti apa namanya acak gitu ya Pak namanya? Acak gimana maksudnya? Maksudnya tuh terserah gitu loh Pak. Nanti Atau kalau kalau gimana? misal pakai Zotero sama Mandela udah langsung otomatis gitu Pak. Udah otomatis. Kalau misalkan namanya itu misalkan terdiri dari 2 suku kata, misalkan Bapak kan Agus Kamaludin. Nah, nanti yang ditulis tuh satu nama aja atau A titik Kamaludin gitu, Pak. Kalau dalam Mendeley atau Zotero-nya di master ininya nama lengkap Agus Kamaludin. Tapi nanti pas keluar langsung Kamaludin A sendiri gitu untuk bagian daftar pustakanya. Tapi kalau bagian citasi, bagian atasnya tadi yang bla 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 baru citasi nanti keluarnya Kamaludin sendiri. Udah otomatis. Nggih, Pak Agus, matur Nah, suwun. Nggih, udah paham. oke. Yang lain ada lagi yang mau tanya? Pokoknya kalau menurut Bagus bedanya gini, kalau Zotero itu lebih ringan kayaknya. Kalau Mendeley agak lebih berat gitu ya. Tapi konsepnya sama ya. Dan cara tadi merubahnya beberapa baru citasi ya, itu baru citasi dan modelnya tadi apa? Kemudian menurut Agus Kamaludin baru nanti pendapatnya apa itu. Kalau Mendeley modelnya tadi diedit manual. Tapi kalau Zotero modelnya di suppress author tadi. Silakan yang mau tanya. Saya Pak, Silakan Mbak Viva. ini untuk penggunaan Zotero maupun Mendeley itu kalau pakai WPS apakah sama Pak ini? Kalau Sama, ini apa tuh? sama. Oh, saya pernah mencoba itu belum bisa Pak kalau Pak pakai ini apa namanya WPS. Oh gitu, Pak saya belum nyoba ini. Tapi yang jelas kan gini, apa namanya? Mungkin enaknya sih pilih salah satu aja sih ya. Jadi salah satu karena ya tadi misalkan gini,
oh saya mau pakai Mendeley, udah mantepin Mendeley terus. Kemudian kalau ada masalah dicari solusinya gitu aja sih. Ya jadi kayak tadi apa ini beberapa baru citasi. Kemudian ada lagi model menurut ini kan berarti nanti ada citasinya ya. Pendapatnya siapa nanti baru isinya apa. Itu kan juga ternyata apa ya, yang bagian kedua ini kita harus nyari-nyari. Ya kalau udah ketemu kan udah gampang gitu. Jadi kalau menurut aku sudah mau mantepin pakai Mendeley, saudara itu bebas ya. Walaupun yang paling banyak biasanya Mendeley atau Entot mungkin ya. Tapi pada dasarnya kan sebenarnya cuma ngelompokin aja, mau pakai mana aja bebas. Ya jadi apa? Kalau kalian nulis sumbernya jelas dan otomatis gitu aja. Gitu, Kofifa. Terima kasih. Silakan yang lain ya. Pokoknya dicoba-coba nonton YouTube. Nanti kalau bingung tanya di grup literasi boleh atau Japri nggak apa-apa. Ya. Paling kedua itu sih kalau yang dalam skripsi yang dibutuhkan. Silakan yang lain. Ada yang mau tanya? Nggak ada. Kalau nggak ada, Pak Gus mau apa namanya ke judul ya. Ini beberapa judul yang proyek mandiri MSI angkatan 2020 ya. Nanti habis ini baru ke judulnya kalian ya. Oke. Jadi misalnya ini ada Indah ya, Ayudhya itu pengembangan e-modul materi hidrokarbon berbasis augmented reality. Ini namanya penelitian pengembangan ya. Penelitian pengembangan itu intinya buat suatu produk ya. Kalau penelitian ini intinya nggak usah ke apa ya, nggak usah ngajar siswa itu nggak usah ya, nggak usah ada di kelas, jadi cuma nilaikan ke guru lah, sama nilaikan produknya ke siswa. Tapi nggak sampai ngajar di kelas, nggak usah ya. Nah ini contohnya pengembangan e-modul materi hidrokarbon ya berbasis augmented reality untuk meningkatkan minat belajar. Nah di sini besok ya kalau kalian membuat judul itu ada poin-poin yang harus di latar belakang ada ya. Jadi kalau membuat latar belakang ya karena apa latar belakang ini nanti UAS-nya kalian ya semuanya akan membuat UAS individu sesuai dengan judulnya ya. Untuk judul kemarin Bagus bilang ya bisa buat sendiri, ya buat sendiri, atau sama dengan yang ada di jurnal, yang sama dengan yang ada di jurnal. Karena kalau semester 2 lebih cenderung apa? Kita latihan gimana membuat latar belakang, ya. Kalau kalian bisa membuat judul sendiri dan bagus, ya syukur-syukur bisa nanti bisa dilanjutin di semester 3. Ya, bisa dilanjutin di semester 3 untuk bahwa kalian saya mantep pakai ini gitu. Nah, tapi kalau pakai jurnal yang ada juga nggak apa-apa karena konsepnya kita latihan gimana menulis ya. Itu ya untuk judul ya. Sekarang untuk latar belakang. Di sini ada kata pengembangan e-modul. Berarti di latar belakang ada tema ya atau paragraf ya. Minimal ini ada paragrafnya minimal ada tentang e-modul ya. Kenapa pilih e-modul? Bukan yang lain, entah alat peraga, entah yang intinya kenapa memilih e-modul. Jadi ada paragraf tentang e-modul. Kemudian hidrokarbon, ya. Kenapa memilih hidrokarbon? Atau istilahnya ada paragraf tentang hidrokarbon. Kemudian augmented reality. Augmented reality. Kenapa augmented reality? Bukan yang lain. Ya, jadi ada paragraf tentang augmented reality. Meningkatkan hasil belajar, meningkatkan minat belajar ya. Nah, kenapa minat belajar bukan aspek yang lain? Nah, ini adalah paragraf-paragraf yang wajib ya. Ini ada paragraf wajib. Wajib ada di latar belakang. Ya. Bisa sampai sini jawabannya? Ada yang mau tanya bisa? Contoh kalau yang kedua, menurut kalian, misalnya Pak Gus tanya Kofifa, menurut Kofifa, paragrafnya harus ada apa aja di sini? Ayo kok, kira-kira ada poin-poinnya apa aja? Silakan.
Foton bukan, Pak. Oke, kenapa harus foton? Siap. Apalagi? Termokimia, Pak. Termokimia. Apalagi? Motivasi belajar. Tentang belajar Motivasi siswa. belajar. Nah, ini. Bisa membuat ya gitu poin-poin mini wajib yang harus ada? Insya Allah, Pak. Bisa ya. Oke. Selain ini, ya, misalnya Bagus punya ini ayo dia. Kalau kita cuma kayak gini kan berarti paragrafnya cuma 4. Ya, bagusnya satu paragraf satu tema yang dibahas. Dari satu paragraf satu tema yang dibahas. Tentang M-modul ya, intinya tentang M-modul ya. Baik tentang apa namanya kelebihannya, ya, mungkin ketersediaannya, ya, mungkin apa namanya penelitian-penelitian yang sudah ada seperti apa tentang M-modul. Ya, jadi intinya tentang M-modul biar satu paragraf. Itu lebih bagus, lebih jelas ya. Nah, selain paragraf-paragraf ini, misalnya apa? M-modul ini kan tentang teknologi ya. Kalian mau nambahin paragraf tentang teknologi pembelajaran, boleh. Jadi ada tambahan latar belakang tentang teknologi pembelajaran, bisa. Masih relevan, ya kan? Atau kalian mau memasukkan tentang masalah guru, bisa. Ya, jadi nanti hubungannya dengan teknologi pembelajaran atau dengan M-modul ini tentang guru bisa, mau masalah tentang siswa bisa. Tapi ini 4 ini yang wajib harus ada. Ya, 4 ini yang harus ada. Nah, kenapa? Karena nanti kalian mau membuat latar belakangnya, mau mulai dari mana dulu itu bebas ya. Apa mau dari M-modul dulu bisa, mau hidrokarbon dulu bisa, AR bisa, atau teknologi pembelajaran bisa. Kalau menurut Bagus, lebih enak mulai dari teknologi pembelajaran. Karena konsepnya biasanya lebih cenderung mesti paling yang umum dipakai, yang paling enak konsep latar belakang ya itu dari umum ke khusus biasanya. Umum ke khusus. Gitu. Silakan, ada yang mau ditanyain nggak yang bagian ini penelitian pengembangan ya. Buatnya apa aja bebas ya. Ini M-modul, ada Python bisa ya, augmented reality bisa, soal HOTS bisa ya. Ada mau komik bisa, bebas mau apa namanya apa aja. Ya. Yang skripsi pengembangan ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Kalau nggak ada, skripsinya yang jenis eksperimen. Eksperimen ini maksudnya apa? Mengajar di kelas. Di kelas nanti ada kelas kontrol dan eksperimen. Ya, misalnya apa? Pengaruh penggunaan media pembelajaran styrofoam terhadap kreativitas belajar dan hasil belajar. Nah, berpikir dan hasil belajar. Ini menurut kalian kalau kayak gini, latar belakangnya apa aja? Misalnya Bagus tanya Aziza, kira-kira poin-poinnya latar belakangnya apa aja Aziza? Media pembelajaran Oke, styrofoam. media pembelajaran styrofoam. Oke, terus apa lagi? Hasil belajar kognitif. Oke, hasil belajar kognitif. Apalagi? Kreativitas berpikir. Kreativitas berpikir. Nah, ini 3 yang utama. Ya, jadi 3 yang harus ada, benar-benar harus ada. Ya, kalian bisa memasukkan ke yang lain, misalnya tentang masalah gurunya kah, ya, atau ini media pembelajaran aja boleh, tentang styrofoam boleh, atau melihat dari aspek guru, melihat dari aspek siswa, ya, mungkin melihat dari apa namanya, ya intinya minimal ya gini lah, ya, bisa ya membuatnya ya. Dan di kita kalau eksperimen ini harus ada 2 variabel, ya, ini menggunakan media pembelajaran styrofoam terhadap kreativitas berpikir. Jadi untuk meneliti kreativitas berpikir sama hasil belajar. Hasil belajar nanti menggunakannya soal ulangan harian, namanya prestasi-prestasi lah intinya. Ya, jadi kalau kalian mau ngajar di apa, misalkan gini, pengaruh penggunaan e-modul, misalkan materi ikatan kimia terhadap kreativitas berpikir dan hasil belajar. Jadi
ada 2 variabel yang diteliti. Ya. Sini hasil belajar sama kreativitas. Contoh yang lain, pengaruh media pembelajaran Elbon terhadap keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar. Ya, variabelnya apa? Keterampilan berpikir kritis sama hasil belajar. Ya. Oke, bisa? Yang eksperimen, ada yang mau tanya? Nggak ada. Kalau nggak ada survei, ya. Misalnya apa? Analisis intinya pengaruh. Kemarin kan ada ujian nasional ya, ujian nasional. Jadi ceritanya gini, ada ujian nasional kimia, fisika, biologi. Ya, dulu itu kan ada ini. Nah, ternyata ujian nasional yang milih kimia itu sedikit. Yang milih kimia sedikit ya. Pilihannya karena kan bisa milih biologi, fisika ya, ini sedikit. Nah, kemudian ini diteliti ya dengan cara menggunakan survei ke siswa dan guru. Nah, ini berarti apa? Intinya menganalisis ya, menganalisis kenapa ujian nasional itu yang tentang kimia lah itu ya. Ujian nasional kimia di MAN itu seperti apa gitu ya. Itu namanya analisis. Ya, kalau analisis berarti apa? Kalian suatu topik tertentu. Contoh yang lain, analisis pelaksanaan pembelajaran offline dan online juga boleh, atau analisis menurut siswa tentang minat belajar secara offline dan online misalkan ya gitu. Jadi tentang analisis tertentu. Jadi menganalisis apa itu boleh ya yang ada di SMA ya gitu. Ya. Jadi biasanya 3 ini sebenarnya ada lagi satu PTK tapi jarang ya. Oke, yang 3 ini ada yang mau ditanyain enggak? Bagus, mau lanjut ke judul-judul kalian. 3 ini ada yang mau ditanyain enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada, bagus lanjut ke judul kalian. Oke. Untuk Kofifah, nah ini ya, jelas ya. Jadi judul satunya, peningkatan hasil belajar dalam pembelajaran kimia menggunakan kuis di awal pertemuan. Nah ini. Ini kalau mau kayak gini, ini nanti menggunakan kayak jenisnya mungkin lebih cenderung kayak PTK ya. Jadi ini variabelnya hanya hasil belajar juga hanya satu variabel ya. Kalau hasil belajar satu PTK bisa satu variabel ya, hasil belajar aja. Jadi mau ini bisa, kemudian yang lain peningkatan minat dan hasil belajar ini. Jadi ini 2 variabel ini yang minimal harus ada ya. Kalau kita misalnya kita rubah ya, jadi kita rubah enter ke bawah ya. Punya Kopipa misalnya kita rubah pengaruh strategi peta konsep, pengaruh strategi pembelajaran menggunakan peta konsep terhadap minat dan hasil belajar kimia siswa di materi ikatan kimia. Misalkan ya gitu. Jadi kemasannya itu mau apa dan materinya mungkin jelas juga ada materinya. Ya kalau enggak ya gini kan enggak ada materinya ya. Jadi misalkan pengaruh strategi pembelajaran peta konsep atau menggunakan peta konsep, pengaruh strategi pembelajaran peta konsep ya, misalkan peta konsep ya terhadap minat dan hasil belajar kimia siswa SMA MA, misalkan SMA atau MA pada materi ikatan kimia misalnya gitu. Nah ini berarti eksperimen yang ngajar di kelas. Ada 2 variabel yang diteliti, minat dan hasil belajar. Ya nanti materinya ikatan kimia, ada peta konsep. Untuk Kofifah ada yang mau ditanyain ya. Kalau analisis ini analisis keefektifan pembelajaran kimia secara daring pada masa ini. Misalnya analisis keefektifan pembelajaran kimia secara daring dan luring, atau daring aja boleh, daring aja juga boleh pada masa pandemi ya di SMA atau di SMA mana boleh, misalkan atau di
SMA tertentu atau di SMA di Jogja atau SMA mana juga boleh, misalkan SMA 8, SMA Negeri 8 di Yogyakarta, atau SMA di Yogyakarta bisa SMA di kota Yogyakarta. Jadi hanya di kota aja, nanti milih beberapa sekolah. Ya, ini jenisnya berarti dia survei. Ya, jadi ngasih kuesioner aja. Sekarang untuk Pak Fifah, ada yang mau ditanyain nggak? Silakan. Terima kasih, Pak. Paham? Insya Allah paham. Paham ya? Oke, misalnya punya Juliasi. Ya, pengembangan LKPD berbasis online untuk pembelajaran kimia materi ini pada, oke, ini tinggal dikemas lagi ya. Misalnya apa? Pengembangan LKPD berbasis LKPD atau elektronik LKPD ya mungkin ya. Elektronik LKPD pada materi struktur atom ya, untuk meningkatkan apa misalnya? Meningkatkan pemahaman siswa SMA, siswa kelas 10, siswa SMA atau MA kelas 10, misalkan gitu. Ya. Jadi ini dia membuat LKPD online. Ya. Materinya struktur atom, nanti untuk meningkatkan pemahaman siswa atau kreativitas siswa atau yang lain. Ya, berarti kalau ini jenisnya namanya pengembangan. Jadi dia membuat suatu produk. Nah, kalau model yang kedua, pengaruh model ini. Nah, ini kan udah lengkap nih. Pengaruh model Chemistry Outdoor Activity ini ya pada pembelajaran larutan ini terhadap keterampilan kerjasama dan presentasi belajar. Mungkin prestasi ya, mungkin ini hasil belajar aja lah. Hasil belajar. Nah, kalau hasil belajar gampang ya, dari ulangan harian. Nah, ini bisa. Ini namanya eksperimen mengajar di sekolah. Ya. Atau yang ketiga, pengembangan media pembelajaran kontekstual berbasis Android pada materi, jangan kimia organik ya. Jadi langsung aja, misalkan kimia materi gugus fungsi. Nah, ya sebagai sumber belajar peserta didik kelas 12 SMA. Bisa ya gini namanya, dia membuat suatu produk. Oke, dari dua contoh itu, karena kalau bagus semuanya kayaknya capek nanti bagus nggak sanggup ininya. Tapi yang penting kalian ya tadi kalau pengembangan ya intinya bisa langsung buat produk ya. Kalau mengajar misalkan eksperimen berarti biasa menggunakan kata kerja pengaruh apa ya. Tapi minimal variabelnya 2 ya. Misalkan minat dan hasil belajar. Nanti materinya apa. Kalau survei ya kayak gini ya, tentang apa? Ya, menganalisa tentang apa. Nah, dari 3 judul itu kalian pilih salah satu mau dimantepin yang mana. Ya. Gitu. Silakan, ada yang mau ditanyain ke? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, kalau kayak gini nggak bisa ya. Kandungan kimia minyak atsiri pada tumbuhan pandan. Nah, berarti kalau ini dia kimia ya. Jadi bisa diteliti, tapi telitinya laboratorium bukan pendidikan. Atau manfaat kombinasi ini sama ini. Ini bukan penelitian ini ya, kimia. Dan kalau ini nggak bisa juga karena obat ya susah ininya ya. Ya jadi kalau punya Rizka lebih cenderung dia ke kimia ya bukan ke arah pendidikan. Nah ini kalau ini pendidikan ini. Nah jadi intinya ke arah pendidikan aja ya, mau mengembangkan produk boleh atau intinya kayak punya Kofifa tadi ya, mau modelnya eksperimen atau survei. Kalau pengembangan mungkin punya Juliasi, mengembangkan LKPD atau mengembangkan apa bebas. Ya. Nah, kalian mantepin mau dalemin tentang apa. Silakan
ditanyain dulu. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Silakan Nadia. Yang critical thinking itu belum jarang masih ya Pak pembahasannya ya Pak? Kayaknya jarang ya, kayaknya jarang. Kalau dikaitin sama materi ini masuk nggak ya Pak kira-kira? Oke, kalau misalnya pengembangan critical thinking skill terhadap siswa ini pada pembelajaran kimia struktur atom. Lah, pengembangan kalau yang gini kan belum jelas kan, critical thinkingnya itu apa? Maukah instrumennya? Misalkan pengembangan instrumen itu kayak soal, instrumen mau mengembangkan modul untuk meningkatkan critical thinking ya atau yang lain. Nah, jadi harus jelas harus jelas apa yang mau di critical thinking-nya, skill-nya apa yang mau dikembangkan menggunakan media apa. Ya, apakah modul, apakah mungkin LKPD atau mungkin video atau yang lain. Gitu Nadia Ilda. Mohon maaf ya Pak, saya kurang paham sih kalau di modul. Mungkin kalau di soal agak paham gitu Pak. Iya. Bisa minta penjelasannya yang di modul Pak? Yang mana? Yang modul itu seperti apa ya Pak? Kurang paham Pak. Jadi misalkan di modul, ya modulnya itu misalnya ada langkah kerja tertentu, ya itu yang kalau dilakukan itu bisa meningkatkan critical thinking-nya. Misalkan ada langkah-langkah tertentu. Contoh yang lain, ada misalnya suatu bacaan. Nah, dari bacaan itu nanti bisa meningkatkan critical thinking-nya. Ya, atau suatu kerja di laboratorium atau apa yang nanti bisa meningkatkan critical thinking. Jadi, makanya tadi Pak bilang, critical thinking ini mau modelnya apa? Apakah menggunakan soal, ya instrumen untuk meningkatkan critical thinking, atau melalui suatu media, entah modul, LKPD, atau video untuk meningkatkan critical thinking. Nah, kemudian habis itu ya mempelajari dari critical thinking-nya mau ditunjukkan melalui apa gitu. Maksudnya apa? Dalam bentuk apa? Apakah dengan langkah-langkah kah? Apakah dengan dia melakukan sesuatu tertentu? Ya, jadi itu yang nanti harus didalami lagi caranya apa? Ya nanti Ilda itu baca tentang critical thinking yang banyak. Entah jurnal, entah buku tentang critical thinking, akhirnya punya ide. Oh, critical thinking-nya bisa modelnya seperti ini, yang bisa dikatakan critical thinking. Nah, nanti Ilda pilih salah satu dari sekian banyak desain itu. Oke Pak, paham. Paham ya? Terima kasih atas Pak Gus. Silakan, yang lain. Ada yang mau tanya? Bagian ini nanti diteruskan oleh Bu Jamil ya. Jadi Pak Gus hanya mengantarkan kalian untuk judul, untuk membuat citasi. Lah nanti latar belakang desainnya seperti apa itu nanti oleh Bu Jamil detailnya. Ya. Dan itu kayak kemarin UAS-nya kalian membuat suatu tulisan, terserah sekitar berapa gitu kan. Nah itu nanti kita UAS-nya intinya menilai dari bagian itu. Silakan yang lain. Yuk nggak usah malu-malu, salah tanya nggak usah ya, pokoknya belajar bersama. Ya, nanti Pak Gus baca ya. Jadi yang ini semua nanti Pak Gus baca, nanti Pak Gus tandain, dan kalau yang dirubah nanti Pak Gus rubah, nanti Pak Gus kirim ke kalian. Ya, jadi yang belum ngumpulin ya segera dikumpulin, segera ngisi ya. Nanti Pak Gus akan baca semua ya. Nanti di sini nanti Pak Gus ngasih catatan-catatan lah. Ya, nanti Pak Gus kirim lagi ke kalian. Kalian bebas menggunakan judul itu juga boleh ya untuk sebagai WAS-nya. Jadi sekarang udah membuat latar belakang. Ya kalau semoga semester 3 bisa langsung pakai itu biar tidak double-double. Tapi
sebenarnya apa? Di semester ini minimal tahu gimana cara membuat latar belakang. Silakan, ada yang mau ditanyain enggak? Bapak izin bertanya. Silakan. Untuk yang survei itu kalau memakai misalkan mengisi formulir gitu bisa tidak ya Pak? Bisa, ya kan nanti gini, formulirnya itu intinya kan tentang apa ya, mau meneliti tentang apa ya. Dan formulirnya biasanya kan nanti dikirim ke guru atau siswa untuk ngisi ya. Tapi tetap bagusnya tetap ada apa wawancara langsung juga ada, tapi ya perwakilan kalau siswa, guru juga hanya beberapa guru aja. Bisa, dan ngirimnya apa namanya untuk mencari instrumennya itu bisa di print out bisa, atau dengan cara melalui Google Form juga bisa, boleh-boleh aja. Ya, jadi kalau Google Form kan enak ya, tinggal kirim lewat WA ketua kelasnya misalnya, nanti mereka ngisi semua. Tapi tetap perlu, biasanya kalau survei tetap perlu wawancara juga dengan guru atau siswa tertentu. Itu silakan, ada yang mau ditanyain enggak? Siapa lagi, silakan. Yuk, yang lain tanya aja. Nah, izin bertanya. Silakan, Pak Dia. Kan kita sudah mengumpulkan 3 judul di Bapak. Tapi setelah ini kita nih mendapatkan judul lagi yang merasa kita nih merasa mampu gitu loh Pak. Apakah kita bisa mengganti judul yang sudah dikumpulkan? Jadi secara umum gini ya, judul ini kan pertama yang utamanya dipakai untuk UAS ya, untuk membuat latar belakang di bagiannya Bu Jamil ya. Dan besok kalau udah Bu Jamil masuk ya, itu nanti kalian langsung, oh saya menggunakan judul ini, gitu kan. Itu yang pertama. Atau yang kedua menggunakan judul yang memang dari jurnal ya sama persis boleh, tapi tolong jangan apa namanya nyontoplok dari situ ya. Jadi maksudnya apa? Nanti kita juga bisa cek ternitingnya ya, dalam arti dicek ini kalian memang copy paste atau enggak, kita bisa tahu juga ya. Jadi bagusnya memang membuat dengan kalimat sendiri apa namanya coba membuat sendirilah inti tulisannya itu. Lah, judul ini sebenarnya apa? Kalau memang bagus dan kalian mampu dan memang bagus mau diterusin di semester 3 yaitu membuat latar belakang sampai selesai ya, itu bisa, atau besok ganti yang baru yang lebih mantap juga bisa. Karena pada dasarnya di semester ini sebenarnya kalau kalian ketemu judulnya dan bagus ya, dilanjutin semester 3 itu bisa. Ya. Jadi biar nggak usah banyak kerja apa namanya kerja gitu kan. Jadi nyari judul yang bagus, kemudian misalkan minta saran bagus atau Pak Setia atau jam atau yang lain itu bagus, bisa dilanjutin di semester 3. Jadi penelitiannya tentang itu boleh. Ya, tapi apa namanya ya tadi nanti kalau terjadi bisa diskusi lewat Jabril lah intinya. Begitu Pak Dia. Kalau misalnya di semester 3 itu ganti judul, itu tuh kita membuat pendahuluannya lagi atau gimana Pak? Atau Iya. langsung ke bab 3 itu? Jadi kalau semester ini kan memang pendahuluan atau latar belakangnya nggak sampai jadi, hanya berapa kata aja kan kemarin apa namanya kesepakatannya gitu kan. Karena kalau sampai jadi itu sangat susah, butuh waktu yang lama banget. Nah, intinya gini, kalau apa ini judulnya oke, kemudian latar belakangnya dibuat, liburan dibuat sampai selesai ya, berarti latar pas semester 3 itu kalian udah bebas ya. Jadi ngambil proyek mandiri tinggal bagusin latar belakang aja. Ya itu kalau judulnya oke jadi ya. Tapi kalau misalkan memang ganti ya itu bisa buat baru latar belakang atau pendahulunya di semester 3. Ya karena konsepnya mungkin sebenarnya bagusnya semester ini nyari judul yang bagus. Kemudian udah diajarin nanti Bu Jamil membuat latar belakangnya, kalian ngikutin, membuat citasinya nanti dari Pak Gus ya, gimana membuat citasi sama daftar pustaka, kemudian mungkin mencari info-infonya dari Pak Sam atau dari Pak Setia, mungkin nanti Pak Setia juga ada cara parafrase seperti apa gitu kan. Jadi maksudnya apa ya, kita di semester 2 ini lebih cenderung
mengasih tool-tool atau gambarnya perangkat-perangkat itu, software itu untuk yang akan dipakai untuk kalian itu. Besok rencananya bagus minggu depan itu gimana mengambil jurnal yang Inggris itu bertulisan Inggris di Indonesia kan, dari Indonesia diinggriskan juga ya. Kemudian apa ya, misalkan mau Grammarly juga bisa atau Turnitin juga bisa. Besok nanti ada tambahan yang lain. Tapi hari ini intinya judul dulu. Gimana Fatia? Iya Pak, terima kasih. Bisa? Silakan yang lain. Ya, paham ya? Jadi kalau judulnya udah bagus, bisa dilanjut ke latar belakang itu bisa. Dan latar belakang tiap orang itu beda-beda. Ya mungkin kayak di dosen, di kita, itu mungkin juga beda-beda antara Pak Agus, Pak Setia, Bu Jamil, ya. Sebenarnya walaupun intinya sama, tapi mungkin desainnya beda-beda. Ya karena latar belakang pada dasarnya bebas, ya. Tergantung apa namanya penulisnya gitu loh. Lah punya bagus apa namanya desainnya juga beda. Nah, mungkin bisa bagus tunjukkan satu atau dua ya. Ini kalian baca ya. Menurut kalian itu, bentar ini harus di ini. Ini latar belakang yang menurut aku juga keren ya. Bos apa ya? Dia bisa dia bisa membuat satu kalimat, satu citasi kayak gini. Coba kalian baca paragraf satu ini coba. Ya, dibaca dulu sebentar. Nah, sekilas aja. Ya, kalian baca paragraf 1 dan 2, nanti sekilas aja. Oke, bagaimana menurut Bagus misalnya, menurut Legendaria, gimana Legendaria? Menurut saya itu keren sih Pak. Terus berarti kalau untuk mencari citasi kayak gitu, kita harus mengumpulkan banyak jurnal dulu ya Pak? Betul, iya. Ini bimbingan Bagus kalau nggak apa namanya ngumpulin banyak jurnal nggak bisa. Makanya kayak pas dia ngasih tugas jurnal-jurnal ya, itu nanti ada manfaatnya. Dan ini ya kalau Bagus cek daftar pustakanya, ini nyampe 40 bayangkan. Dan hampir semuanya jurnal. Buat kayak gitu Bagus aja nggak bisa. Ya Bagus belum bisa apa namanya, karena apa butuh waktu yang lama banget. Jadi Bagus tanya ini, ya ini namanya Mbak Ara ya, di Wiriski itu. Ini ya ngerjainnya pas liburan itu kan. Ya banyak baca, harus banyak baca jurnal. Oke, lagi silakan masukannya apa pendapat Legendari apa lagi?
Silakan Gandaria. Ada tambahan? Berarti itu ya Pak, apa namanya, kalau untuk besok tuh kan minimal 6.000 kata. Itu kan kalau citasi gitu, berarti kan apa kalau diplomanya diturnitin tinggi nggak sih Pak? Ya sebenarnya kan gini, kalau mungkin desainnya secara umum sih sebenarnya kan ada yang mungkin kalimat sendiri gitu ya, ada yang nanti citasi, yang modelnya gini itu modelnya internasional sebenarnya ya, di model internasional dan sangat susah sekali menurut Bagus ya. Besok mesti ternitin itu kita cuma ngecek kalian memang plek atau enggak gitu loh. Ya, jadi kita nggak sampai ngecek ternitinnya sekian enggak. Yang utama nanti ada aturannya, mungkin Bu Jamil akan apa ya, kasih tahu Bu Jamil, misalnya aturannya gini, antar kalimatnya harus nyambung misalnya, antar paragrafnya nyambung misalnya. Jadi misalkan ya gitu, itu nanti aku juga belum tahu ya, jadi nanti diserahkan ke Bu Jamil untuk membuat aturan latar belakang yang bagus seperti apa. Nah itu nanti Bagus akan ikuti, ya intinya kita ngikutin Bu Jamil aja nanti. Ya, ini hanya contoh aja ya. Ada bimbingan Bagus yang buat seperti ini, Bagus saja juga belum bisa membuat ini karena tadi masalahnya waktu. Ya, jadi intinya semester ini judul, kemudian peralatan yang dibutuhkan untuk membuat citasi latar belakang, cara mencari informasi, cara apa namanya, misalkan tadi parafrase, ya. Jadi intinya dibekali dulu di semester 2 lah intinya. Nah semester 3 itu baru aplikasi beneran, ya. Begitu Legendaria. Ada yang mau tanyain lagi? Pak, izin bertanya Bapak. Silakan ya, Zaki. Kan kita untuk mencari sebuah judul artikel, kita tuh perlu baca banyak artikel kan Pak? Jadi berbagai jurnal. Nah, itu kan kita bisa membuat judul yang bagus. Nah, tapi itu kita bagaimana mengetahui bahwa judul itu layak atau dikategorikan bagus tanpa harus kita konsultasi kepada orang yang lebih tahu, Pak. Maksudnya kita tuh ini tuh bagus gitu loh, diri pribadi gitu, Pak. Itu gimana, Pak? Caranya? Oke. Ya, jadi pertama kan judulnya itu apa ya, yang judul misalkan kita ketik di Google ada nggak yang sama kayak gitu kan. Itu yang pertama. Kalau ada yang sama sebenarnya masih bisa kita kritik, masih bisa sebenarnya kan, kadang ada perbedaan. Nah perbedaan di tempat, nah perbedaan apanya, misalnya membuat tutun pada materi ikatan kimia untuk meningkatkan hasil belajar. Ini yang ada di Google. Kalian membuat tutun ya pada ikatan kimia untuk meningkatkan motivasi. Ini kan suatu yang beda. Seperti itu aja udah nggak apa-apa, udah bagus itu. Nah, untuk bagus atau enggak tahunya kan memang apa ya, karena kalian baru ya, dalam arti pemula gitu ya, lah otomatis kan bagusnya mungkin diskusi dengan dosen tertentu lah, biar oh kayak ini bagus gitu kan, karena ya tadi kita bilang bagus atau enggak itu ada hubungannya dengan pengalaman itu loh. Terus judul seperti itu udah banyak belum? Jangan-jangan judulnya di internet udah banyak ya belum? Berarti udah banyak yang teliti, mending yang lain. Ya, jadi caranya ya tadi, salah yang lain judul itu memang dalam kemampuan kita, baik secara akademis, baik secara keuangan, baik secara apa namanya, tenaga, tempat, dan yang lain. Gitu, Zaki. Baik, Pak, terima kasih. Ya. Kalau menurut Zaki ini gimana pendapat Zaki tentang latar belakang ini? Apa yang Zaki rasakan? Kalau latar belakang sendiri itu udah bagus, Pak. Soalnya kalimat per kalimat itu saling berhubungan. Ya. Yang pastinya ini dengan kata-kata sendiri. Ya. Nggak mungkin dengan kopas. Ya, jadi pada awalnya mungkin kalian kopas nggak apa-apa. Ya, jadi awalnya memang kopas. Kalau nggak langsung kopas itu stres nanti. Ya, jadi misalkan gini, bagian ini kalian kopas dulu. Pokoknya kopas dulu, taruh aja. Pokoknya kalimatnya berkaitan lah. Ya, kopas dulu, lah kopas baru nanti apa namanya udah jadi semua, baru nanti apa dirubah-rubah sedikit. Kalau langsung buat sendiri, stres nanti kalian. Ya, jadi konsepnya
kalian apa namanya, pokoknya kopas-kopas dulu aja. Jadi, oh penelitiannya Mukhtar sama Iskandar, intinya apa? Misalkan kalian tulis. Oh penelitiannya Aziza dan Munawir, apa namanya, di situ seperti apa? Kalian copy paste ini juga nggak apa-apa. Intinya masalah parafrase itu masalah nanti. Nah, jadi masalah nanti ya, karena apa, di akhir aja nanti parafrase. Nah, pokoknya kalau poin-poinnya udah ada semua, nanti baru kita mulai pelan-pelan merubah-rubah. Yang nggak boleh, pokoknya di prodi yang nggak boleh copy paste plug ya. Tapi kalau tadi plagiasinya intinya kayak gitu nggak apa-apa. Yang boleh satu judul, misal gini, kalian ternyata judulnya udah ada nih, kalian tinggal ngopi latar belakangnya yang ada di jurnal itu yang nggak boleh. Jadi nanti kita cek, kalau ada yang itu otomatis dia udah gur lah intinya gampangannya. Karena apa? Yang kita inginkan kalian latihan. Ya, kalau plagiasinya masih banyak tapi nggak nyontok ke satu sumber ya itu nggak apa-apa. Dan nanti kenapa? Karena memang prosesnya ya gitu. Ya, baru nanti sambil jalan diperbaiki pelan-pelan. Ya, jadi nggak bisa langsung plek, nggak bisa ya. Nggak bisa langsung nggak bisa kalian langsung membuat kalimat sendiri, nggak bisa, terlalu susah, apalagi kalian masih semester 2 ya. Jadi maksudnya kopas-kopas itu misalkan penelitiannya tentang misalkan apa ya, tadi ada Asiko sama Osdamli, ini intinya hasil penelitiannya apa, dan ini mendukung apa tema ini, misalkan isinya apa seperti apa, copy paste ini nggak apa-apa. Ya, nanti pelan-pelan diedit-edit. Ya. Karena ya kopas-kopas kan belum tentu nyambung antar kalimat toh. Nah, itu. Jadi nanti yang namanya parafrase itu bagian apa namanya ngerubah-ngerubah. Nanti ada softwarenya ya, nanti mungkin di bagian Pak Setia nanti juga mungkin bisa ngajarin ya, atau yang hari Sabtu nanti tanya. Hari Sabtu itu yang ada workshop dari prodi itu juga dia paham banyak alat-alat software mungkin bisa ditanyakan idenya apa. Jadi hari Sabtu itu bagus banget ya idenya ya. Gitu Saki, ada lagi yang mau ditanyain Saki? Mungkin udah sih Pak. Udah ya. Cuma bagaimana memotivasi diri sendiri untuk baca berbanyak-banyak jurnal demi sebuah pendahuluan yang bagus itu Pak. Oke. Kalau menurut bagus ya, intinya sih di paragraf pertama, kalimat pertama itu cari tema yang bagus. Maksudnya kalimat yang bagus ya. Itu ya apa namanya, biar ke bawahnya kan sebenarnya kalimat penjelas-penjelas dari kalimat ini ya. Nah, kemudian biar semangat, memang apa namanya, paling enak itu gini, sehari itu baca 1 atau 2 gitu. Paling enak kayak gitu. Jadi di waktu subuh, habis subuhan atau apa, baca, atau mungkin malam, atau mungkin setiap hari Sabtu saya pengen baca, misalkan 1 jam atau setengah jam, atau 20 menit. Jadi kalau tiap hari kan mungkin hanya 10 menit, 20 menit, nggak apa-apa baca-baca. Nanti nyari kalimat-kalimat yang bagus, jadi 1 jurnal, dibaca-baca, kalimat-kalimat yang bagus itu diambilin gitu. Itu bisa ya, jadi bisa 1 atau 2 jurnal tiap hari. Kenapa? Karena memang di kita itu kalau banyak baca ya gini bisa membuat kayak gini, tapi kalau nggak banyak baca nggak bisa ya. Kalau bagus bimbingan Pak bilang kalian pertama harus bagus biar kesininya itu lebih hasilnya juga bagus itu. Gitu ya. Pak, izin bentar Pak. Izin bertanya sebentar. Itu Oke, silakan. Kan misal kita membuat sebuah artikel yang semuanya tuh kutipannya tuh dari sebuah jurnal Pak, artikel jurnal itu. Nah itu apakah diperbolehkan Pak tanpa adanya referensi dari buku majemuk gitu Pak, buku yang kecetak gitu loh Pak. Apakah boleh Pak tanpa adanya buku itu bacaan? Iya Pak. Boleh. Boleh. Jadi kalau sekarang itu malah kalau kalian mau jurnalin ya, mau jurnal itu 80% itu harus dari jurnal. Jadi nggak pakai buku pun nggak apa-apa gitu kan, atau pakai buku sedikit aja lah intinya. Jadi karena apa? 80% harus dari jurnal ya. Nah, otomatis apa bagusnya perbanyakin jurnal. Kalau jadi kayak jurnal itu kayak
sumber primernya, walaupun dia sebenarnya sumber sekunder ya, sumber primernya. Kenapa? Udah diteliti jadi meyakinkan gitu. Itu Zaki. Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Sama-sama. Ya. Yang lain ada yang mau ditanyain? Nah, kemudian apa sih keuntungannya kita nanti dijurnalin ya? Entah itu kalian jurnalin dalam mata kuliah tertentu, ya kemudian akhirnya membuat satu tulisan dijurnalkan, atau nanti dari hasil skripsi yang dijurnalkan, kayak kemarin, oh Pak, saya milihnya skripsinya mau dijurnalin biar terbit. Nah, salah satu keuntungannya di sini. Jadi ini ada istilah Google Scholar ya, kalian nanti buat aja Google Scholar namanya kalian sesuai, tapi ini harus Gmail ya. Jadi emailnya harus Gmail ya, emailnya Gmail. Nanti buat Google Scholar-nya ya. Kalau kalian sampai publish, itu nanti akan keluar. Ya, jadi akan keluar seperti ini. Ya, jadi apa? Masuk ke Google Scholar kalian. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, kalau kalian jadi PNS, itu bisa dipakai untuk kenaikan pangkat. Atau kalau suatu saat kalian buat penelitian, dijurnalkan untuk kenaikan pangkat lebih cepat. Ya, jadi kenapa dosen itu naik pangkatnya lebih cepat daripada guru? Ya, misalkan sama ya, tahun masuknya sama, dosen itu nanti naik pangkatnya lebih cepat daripada guru. Ya, misalkan walaupun sama-sama gurunya S2 ya, sama-sama guru S2, dosennya S2 misalkan ya, awal masuk misalnya ya gitu, itu naik pangkatnya lebih cepat dosen. Kenapa? Karena di dosen penelitiannya itu ditunjang gitu. Jadi membuat jurnalnya akan lebih banyak. Ya, kalau guru waktunya lebih banyak ngajar, jadi untuk penelitiannya jarang. Lah akhirnya apa? Naik pangkatnya lebih cepat. Ya. Jadi kalau kalian bisa jurnalin, suatu saat kalian bisa jurnalin juga. Nah zaman sekarang dikatakan keren itu kalau tulisan di jurnalnya itu banyak, apalagi jurnalnya skopusnya banyak. Nah itu zaman sekarang dikatakan keren ya gitu di dunia pendidikan. Ya. Di dunia pendidikan dikatakan keren kalau jurnal skopusnya banyak. Kalau belum banyak berarti nggak punya nggak punya ya nggak punya kreativitas lah, atau nggak punya apa ya istilahnya, ya kurang lah intinya ilmunya gitu. Itu ya gitu. Silakan yang lain, ada lagi yang mau ditanyain? Ya, besok kita ke program yang lain ya. Jadi tadi yang lain nanti kita Pak jelasin besok, Pak siapin nanti minggu depan ya. Silakan, ada yang mau ditanyain? Saya Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Kalau dulu tuh pernah bingung gini Pak, kalau misalnya kan kalau kan sitasi gitu, kalau misalnya udah kita parafrase, apakah masih dimasukin gitu, kayak misalnya menurut siapa gitu, kalau udah kita parafrase apa masih kita tulis menurut siapanya atau tidak gitu Pak? Tulis ya, menurut siapanya ditulis. Ya, apalagi nanti jurnalnya dalam bahasa Inggris, mesti nanti plagiasinya sedikit. Ya, jadi kalau bahasa kalian ya kemudian di Inggriskan ya, itu nanti akhirnya plagiasinya sedikit. Ya, makanya tadi Pak bilang kalau kalian misalkan jurnalnya Indonesia Kompas gitu ya, kemudian dirubah sedikit apalagi di Inggris kan ya, dicek Turnitin itu nanti plagiasinya akan kecil. Ya kenapa? Karena bahasa sendiri itu setiap orang beda-beda ininya. Gitu Mutia. Baik Pak, terima kasih. Yang lain silakan. Ya. Oke, jadi intinya sitasi itu kan ada macam-macam ya. Tadi kalau satu atau dua orang dalam satu jurnal ya, kalau misalkan dia mau misalkan Juber dan Rojo ini mendeskripsikan ya, kita menjabarkan. Nah ini kan berarti gabungnya model kayak gini, kayak tadi sitasi. Kalau mau ada et al itu lebih dari 3 orang. Ya, 3 orang lebih ya, 3 orang dan lebih. Intinya 3 orang lebih ya. Itu pakainya nanti penulis pertama ya, nanti ada et al-nya, nanti titik, tahun, nanti apa.
Kemudian sorry, yang ini ada add all juga ya, ini ya add all juga bisa ya. Ini kita kasih ada titik sebelum tahun ini ya. Kemudian kalau lebih dari 2 kayak tadi ya, menggunakan titik koma. Kalau dapus, kalau kalian menggunakan program ya tadi itu otomatis ya. Cuman datanya harus dilengkapi di dalam programnya. Mendeley atau seterusnya harus dilengkapi database-nya biar luarnya itu sesuai. Ya, jadi nanti modelnya gitu ya. Jadi kalau di akhir kalimat ya bisa juga modelnya gini nih. Emotional stability menurut siapa, personal karakter dan motivasi menurut siapa, itu juga bisa. Jadi atau modelnya kalau misalkan sama semua beberapanya, misalkan ini pengertiannya sama hasil penelitiannya sama semua yaitu ini misalkan Kamaludin 2022 misalnya Jamil misalkan 2021 misalkan, kalau ini penelitiannya mirip ya. Tapi kalau hasil penelitiannya beda-beda, misalkan meningkatkan kemampuan emosional ini menurut siapa, kemudian personal ini motivasi menurut siapa, itu juga bisa ya. Jadi bagus hanya membuka gambaran aja ya. Silakan, ada lagi yang mau ditanyain sekitar ini ya. Jadi nanti kalian nunggu ya, nanti biar bagus baca-baca judulnya ya. Nanti nge-share-nya pakai langsung semua aja ya. Nanti yang diedit di situ. Ada juga kalau yang belum bagus ya berarti nanti bagus biarkan. Nah, kalau biarkan itu berarti kalian suruh mencari lagi yang biar bagus. Ya. Nah, tujuannya nanti dipakai di bagiannya Bu Jamil. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyakan tentang judul? Ada yang mau ditanyain? Pokoknya paling gampang, kayak tadi Bagus bilang ya, paling gampang, misalnya gini, ada judulnya gini, pengembangan media Putun ya untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMA atau MA. Hasil belajarnya kamu ganti, meningkatkan motivasi belajar. Misalkan pengembangan media Putun pada materi ikatan kimia untuk meningkatkan hasil belajar. Ya, kalian bisa ganti aja cuman hasil belajarnya ganti motivasi belajar bisa. Kemudian atau ganti materinya. Ya tadi ikatan kimia, ganti pengembang media Putun pada materi konsep mol atau stoikiometri kimia untuk meningkatkan hasil belajar bisa. Kan udah beda. Jadi sesimpel itu ya kalian membuatnya ya. Jadi bisa dengan memodifikasi karena yang paling gampang memotivasi aja. Ya, jadi bisa medianya yang diganti, bisa materinya diganti, bisa untuk meningkatkan apanya yang diganti. Ya, jadi nggak usah mumet-mumet banget, nggak usah. Ya, gitu ya. Jadi kalau yang belum bagus, ya nanti misalkan pakai standar itu belum bagus, kalian bisa membuat sama punya temannya boleh, tapi tadi diganti entah di medianya, entah di materinya, entah di variabel yang mau diteliti itu, misalkan hasil belajar atau motivasi atau apanya, bebas ya. Gitu. Silakan, ada yang mau ditanyain lagi enggak? Paham semua ini? Paham dan bingung, Pak? Nanti kita itu melihatnya di mana ya, Pak? Apakah dibikin drive atau bagaimana? Nanti kan gini, Bagus kan udah download Excel-nya ya, udah di-download ya. Nanti Bagus, ya dikasih waktu untuk bener-benerin lah, 1 minggu atau 2 minggu untuk bener-benerin. Habis itu nanti tak share di grup lagi. Jadi share di grup itu maksudnya biar kalian bisa lihat ya, punya temannya juga bisa, ya nggak apa-apa. Karena pada dasarnya tadi, kalian tinggal ganti materinya juga nggak apa-apa, ganti medianya nggak apa-apa, ganti variabelnya nggak apa-apa. Nah, jadi nggak usah dibuat mumet atau kamu, oh kok kamu nyontoh punya saya, nggak usah. Jadi udah beda pun udah berbeda. Karena apa? Nanti latar belakangnya beda.
logikanya beda. Silakan, ada yang mau ditanyain? Nah, kalau kalian pengen apa namanya, ya sebenarnya bisa tanya-tanya ke kelas sih, buat latar belakang seperti apa juga bisa. Misalkan mau tanya bimbingan Bagus bisa, atau bimbingan dosen yang lain juga bisa. Ya. Atau mau tanya ke Bagus langsung juga boleh. Ya. Tapi nanti gini, di kelas itu, kalau kemarin kan rencananya memang di akhir-akhir kita ada ya seminar ya. Jadi dari latar belakangnya, kenapa kamu milih judul itu? Nah, itu nanti kan yang utama rencananya di akhir itu ada seminar, kalian presentasi tentang judul kalian sama latar belakang atau pendahuluannya. Tapi nilai itu mutlak di dosennya masing-masing. Ya, misalkan Wirawidya ada di kelasnya Pak Agus. Nah, itu nilai itu nanti mutlak di Pak Agus. Ya, jadi konsepnya kayak gitu. Jadi yang ngeluarin nilai Pak Agus. Nah, mungkin apa namanya kalau kalian mau tanya-tanya detail ke Pak Agus bisa. Kalau kalian ininya kelasnya Pak Setia, juga tanya-tanya ke Pak Setia bisa. Atau tanyanya silang juga boleh. Kalian misalkan kelasnya Pak Agus tanya Pak Setia, dan Pak Agus boleh. Jadi kita bebaskan. Karena ya kayak kemarin, pada dasarnya semester 3 kita targetkan latar belakang jadi atau bab satunya pendahuluan jadi. Semester 4, bab 2-nya jadi. Semester 5, bab 3 dan instrumennya jadi. Alat yang untuk ini ya. Kemudian di antara semester 3 sampai 5 kalian buat produknya atau buat apa namanya yang akan dipakai untuk penelitian. Jadi semester 7 sudah selesai. Semester 6 rencananya bahas. Di semester 6 itu bab 4-nya atau bahasnya. Ya kalau kalian ngikutin itu, semester 6 udah selesai. Semester 7 tinggal daftar ujian-ujian lah. Jadi paling bisa wisuda itu di bulan Februari itu bisa, atau intinya bisa selesai 3,5 tahun. Itu sangat mungkin di kita model itu. Kalau kalian apa namanya kerja keras pasti bisa. Tapi kalau kalian yang pengen biasa ya biasa aja juga bisa. Ya di prodi kita termasuk yang pengen apa namanya hasilnya maksimal, makanya dijurnalkan. Ya. Silakan, ada yang mau ditanyain nggak? Nadia mau tanya lagi? Belum ada, Pak. Belum ada. Talita atau Aprilia atau yang lain, silakan. Ada yang mau tanya enggak? Silakan. Kalau enggak ada, berarti bagus akhiri ya. Minggu depan kita belajar software yang lain ya. Jadi kalau menurut aku sih, misalkan bagus tadi ngasih Mendeley sama Zotero, ya kalian coba install. Jadi minimal tadi bagian tadi ya membuat citasi sama daftar pustaka gitu aja, karena simple sebenarnya. Habis itu mau di-delete boleh ya, tapi minimal pilih salah satu. Mungkin Pak Setia nanti ngajarin yang lain, ya bisa ya, terserah nanti Pak Setia itu. Nah itu intinya apa ya, dicoba-coba. Karena suatu saat nanti kalian akan memakai mana yang menurut kalian itu pas lah intinya. Ya. Dan itu sangat penting untuk tadi tata tulis menulis. Ya. Gitu ya. Jadi hari Senin minggu depan kita nanti akan belajar yang lain hubungannya dengan software. Rencananya bagus tadi, gimana merubah tulisan Indonesia menjadi Inggris. Jadi besok nggak usah ditranslatekan ke orang lain. Kalian translate sendiri. Kemudian ada jurnal tulisannya Inggris. Kita bahasa Indonesia kan. Ya. Ini ada cara yang paling simpel banget ada. Ya, jadi nanti apa? Kalau kalian mau submit ke jurnal tulisannya Inggris pun, nanti kalian tinggal pakai alat apa namanya software tertentu ya. Nanti kalian langsung edit, langsung jadi Inggris, nggak usah translate ke orang gitu. Nah itu nanti hari Senin minggu depan kita pelajari ya. Sama nanti mungkin ya kalau mau nyoba Turnitin sama Grammarly juga bisa. Yang jelas sih ke depan itu pengennya bagus gini. Mahasiswa bagus pengen beli akun Grammarly dan Turnitin ya. Itu nanti bisa dipakai kalian itu rencananya. Jadi dipakai semua mahasiswa PEKIM rencananya.
Kalau mau beli Shopee sebenarnya gampang, murah. Kalau mau beli Shopee murah sebenarnya ya. Kalau kalian memang perlu ya nanti Pak Agus beliin di Shopee sama sama apa namanya Grammarly juga bisa, nanti dipakai untuk kelas kalian bisa ya. Tapi Shopee itu kan paling waktunya berapa ya. Tapi rencananya ke depan Pak Agus pengen langganan tahunan. Jadi kalau kalian mau menggunakan Grammarly apa namanya bisa ya, siapa aja menggunakan Turnitin, siapa aja bisa. Jadi nggak nyari-nyari di mana, tapi perlu disiapkan akun Grammarly sama Turnitin untuk mahasiswa, dipakai semuanya bisa. Itu rencananya Pak Agus seperti itu ya. Jadi kalau Grammarly kayaknya belinya sekitar bulan antara Mei, Juni, Juli gitu. Karena Pak Agus juga langganan per tahun sih ya. Nah, itu nanti pakai akun yang umum, nanti akhirnya bisa dipakai semuanya. Ya. Oke, silakan. Nggak ada yang tanya lagi ya, cukup ya. Oke, bagus. Akhiri untuk apa namanya kuliah hari ini ya. Silakan kalian, menurut aku sih bagusnya nyoba-nyoba ya, diinstal, dicoba-coba Mendeley, Zotero ya. Kemudian judul kalian yang tadi apa ya, bagus ada beberapa contoh bisa diperbaiki ya. Kalau kalian memang mau memperbaiki juga boleh ya. Nanti berarti apa ya, yang dipakai yang kedua, yang apa namanya susulan juga boleh ya. Intinya apa? Karena ya tadi ini dipakai untuk UAS-nya. Ya. Oke, bagus akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Agus.